Dan alhamdulillah para munajat ini tempur semua, pejuang semua. Saya salut. Siap ya. Pertemuan di Jombang, Abah Yai sendiri memberikan judul di acara Rakornas Rapat Koordinasi Nasional dengan tema Jaga NKRI dengan Amsilati. Amsilati Jaga Podcast, motivasi, inspirasi, solusi, ngobrol asyik tentang Amsilati. Wujudkan masa depan cerah, berpikir, berzikir, dan beramal nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pecinta podcast Amsilati Jaga di channel Amsilati Jatim 3. Seperti biasa teman-teman lihat kita punya program namanya program Amsilati Jaga Podcast. Seperti yang teman-teman sudah bisa saksikan semuanya, kita kali ini seperti biasa ditemani oleh beliau guru kita Kiai Kamal. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat. Sehat, alhamdulillah. Sudah mulai seger lagi. Seger, alhamdulillah. Kemarin dari perjalanan panjang dari Jombang ya. Oh iya, alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir juga kemarin. Ya, alhamdulillah. Dan teman-teman kali ini kita sedang culik salah satu tim kita. Tim di ini ya di Jatim 3. Jadi nanti teman-teman mantan kepala ketua tim. Namanya Ustadz Alfan. Assalamualaikum Ustadz Alfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Nanti teman-teman bisa langsung kenalan. Gimana caranya Kiai kenalan langsung? Jadi nanti saya akan berikan kesempatan untuk Insya Allah ini sudah terkenal loh. Sudah banyak terkenal. yang kenal, meskipun tanpa kenalan sekalipun. Insya Allah. Kemarin juga banyak yang nanya tuh, Ustadz Alfan semangat katanya. Padahal Ustadz Alfannya nggak nongol gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Seperti biasa, saya mengajak teman-teman semua untuk bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalau ada notifikasi terbaru, insya Allah bisa lebih aware dan sadar kalau kita upload video baru, Kiai. Tapi lagi-lagi kita masih ada sedikit kendala, Kiai. Jadi video yang Jumat lalu sudah diupload tapi kok ada sedikit kendala. Ya, mudah-mudahan 1-2 hari bisa segera tayang. Baik, sebelum akhirnya saya memberikan banyak bertanya Ustadz Alfan dan Kiai, saya izinkan Kiai untuk memberikan mungkin nyapa dulu teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh tim munajat atau ya dari Mu'alimin Amsilati Jawa Timur khususnya, umumnya di seluruh NKRI ya, Nusantara. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, Amin. diberi kesemangatan dalam niat yang tinggi atau dalam niat agung mengawal Amsilati di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Kiai. Jadi teman-teman, kemarin kita mungkin sebagian besar kita sudah tahu bahwa di Nusantara ini ada program koordinasi tahunan ya. Yeah. Dan terakhir kita laksanakan di Jombang. Di Jombang kemarin. Mungkin Kiai bisa cerita sedikit bagaimana di sana kemarin. Alhamdulillah, ya ini menjadi agenda. Memang setiap 6 bulan satu kali, dulu setiap 3 bulan satu kali, karena masa pandemi akhirnya ada kesepakatan bahwa setiap 3 bulan sekali kita rapatnya lewat Zoom, lewat Zoom meeting. 6 bulan satu kali diupayakan bisa jumpa darat, bisa berkumpul. Ya, alhamdulillah di pertemuan kemarin ya sangat luar biasa. Dari teman-teman banyak yang bisa hadir, termasuk saya sendiri juga diberi kesempatan untuk bisa hadir sesuai dengan yang diagendakan. Karena memang beberapa tahun terakhir selama pandemi ini memang kita tidak intens seperti dulu ya. Cuma ya dimaklumi karena memang situasi dan kondisinya memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan intens setiap 3 bulan bertemu. Cuma paling tidak lah 6 bulan satu kali itu juga bisa mewakili dari perjalanan teman-teman semua. Nah, sehingga ketika kemarin di
di acara kita bisa kumpul bareng ya alhamdulillah. Selama 6 bulan artinya waktu yang cukup lah untuk bagaimana kita bisa saling berkoordinasi, saling sharing, saling menyampaikan pengalaman-pengalaman, hiruk pikuknya, kesulitan-kesulitannya di dalam menerapkan MCLATI di lembaga atau di wilayah masing-masing. Nah, secara garis besar yang saya terima, alhamdulillah dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia, khususnya mulai sejak adanya Korwil ini, alhamdulillah. Jadi penataan MCLATI itu mulai betul-betul terkoordinasi dengan baik. Dulu di Bali tidak ada. Nah, sekarang ada Korwil Bali Ustadz Malik ini juga dengan luar biasanya sudah mampu mulai banyak lembaga yang bermunculan dengan menggunakan metode MCLATI di Jawa Barat, apalagi di Jawa Barat sekarang. Sekarang ini di Jawa Barat insya Allah mulai diprioritaskan oleh Abah Yai. Karena beberapa tahun mulai sejak ada Korwil ini memang banyak lembaga-lembaga MCLATI yang mulai bermunculan. Artinya bermunculan dari dulu ya bermunculan. Secara kompetensi ini sudah mulai ditangani dengan baik oleh Korwil. Artinya Korwil dengan adanya Korwil ini memang betul-betul mempunyai manfaat yang sangat besar. Nah, sehingga dari beberapa lembaga yang dulu vakum MCLATI tapi wisudanya tidak tidak terdengar lah. Ya ada, cuma tidak terdengar karena memang tidak ada yang mengkonsep. Nah, sekarang di tangan para Korwil sudah mulai terkonsep. Sehingga di Jawa Barat sendiri setiap bulan mulai banyak yang wisuda. Nah, makanya dari kemarin Abah Yai sempat sedikit lah masuk di WA untuk di Jawa Timur kan insya Allah ngurangi, insya Allah lebih intens di Jawa Barat. Oke, kita maklumi ya, karena memang tadi balik lagi ke pembahasan pertama bahwa motivasi itu sangat penting, sehingga kita sama-sama termotivasi sekarang. Dengan adanya Korwil ini memang sangat luar biasa. Jadi secara garis besarnya ya semoga maju jaya terus MCLATI di tangan para Korwil di seluruh Indonesia ini. Insya Allah ya, kita insya Allah yang mungkin tadi yang disampaikan Kiai saling melengkapi tadi ya. Saling melengkapi. Kalau ada sesuatu yang bisa kita ambil dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa mungkin kita bisa bawa ke Jawa Timur. Yang di Bisa. Jawa Timur mungkin bisa. Ya ini pentingnya kita berkoordinasi Betul, ya. Jadi bisa saling tuker, bukan tukaran. Ya tukaran juga, cuma tukarannya bukan tukarannya orang Jawa. Kalau tukarannya orang Jawa ini kan tengkar, Berantem. Tapi kalau tukarannya ini adalah tukaran ide, tukaran solusi, tukaran inovasi, terus tukaran keluh kesah juga. Karena di setiap wilayah tentunya akan menemukan sebuah permasalahan yang tidak sama. Betul. Masalah di Jawa Timur tidak mungkin atau belum tentu ada di Jawa daerah Tengah, lain. daerah Di daerah lain masalahnya juga kadang tidak sama dengan di Jawa Timur. Tapi ya menurut saya masalah itu akan tetap selalu ada. Yang terpenting teman-teman semua Korwil di seluruh Indonesia ini mempunyai pandangan yang sangat luas. Kita ngikuti betul-betul ngabdi sesuai dengan visi misinya Abah Yai. Lebih-lebih kemarin di pertemuan di Jombang Abah Yai sendiri memberikan judul di acara Rakornas Rapat Koordinasi Nasional dengan tema Jaga NKRI dengan MCLATI. Alhamdulillah di Jatim 3 ini semoga podcast MCLATI Jaga ini menjadi bagian dari visi misinya Abah Yai. Kalau mau disinkronkan sama-sama ada kata jaganya. Iya, alhamdulillah. Jaga NKRI dengan MCLATI di Jatim 3. MCLATI jaga. Nah, makanya jaga kemarin mempunyai makna yang luas. Bisa menjaga khazanah-khazanah ilmunya para ulama salafus saleh yang mulai ditinggalkan. Dengan MCLATI menjadi solusi yang menjaga kurikulum pendidikan. Bisa juga menjaga NKRI ini. Nah, ini
Ya semoga ini bagian dari visi misinya Abah Yai di Amsilati Jaga podcast ini. Baik ya, terima kasih penjelasan itu menjadi sesuatu katakanlah nafas semangat baru ya, insya Allah. Amin. Dan Amin. akhirnya saya kemudian mengerti kayak sebelum nanti mungkin saya memberikan satu pengalaman untuk bertanya. Mumpung lagi bahas ini ya, core wheel. Jadi ternyata core wheel itu sekarang sudah mulai rata di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Justru kita kemarin ada tambahan sedikit. Ketika wilayah kita itu terlalu luas, artinya terlalu luas itu ada beberapa wilayah yang tidak bisa dijangkau. Ketika tidak terjangkau, maka akan menjadikan semakin tidak efektif. Karena tujuan Amsilati adanya core wheel ini adalah bagaimana kita bisa mengefektifkan lembaga-lembaga dan merasa kita itu bisa membantu, memberi pelayanan yang terbaik. Nah, dengan segala upaya kita gitu loh. Nah, sehingga ketika core wheel ini mulai menyebar di mana-mana dengan program yang bermacam-macam, nah, lebih-lebih core wheel itu juga tidak cukup. Nah, sehingga di Jatim 3 sendiri kita membuat tim. Sejak lama kita mempunyai tim yang memang membantu tugas core wheel. Salah satunya ya ada monitoring, ada evaluasi, ada kaderisasi, pelatihan dan lain-lain. Termasuk mungkin turun ke lapangan mempercepat orang-orang. Termasuk orang-orangnya. Ini manusianya ini. Ini manusianya, bagian dari orang-orang yang mungkin insya Allah ini juga mempunyai pengalaman banyak di lapangan. Betul. Makanya ini saya mohon untuk bisa ikut hadir dalam podcast. Agar supaya ilmu dari keluyurannya, ilmu dari keluyurannya ini mungkin ini juga bisa bisa dibagi lah, bisa dibagi ke teman-teman podcast. Mungkin selama ini teman-teman di Munajat yang dulunya kemarin ada wajahnya orang ini kemana-mana kok sudah lama mulai tidak muncul, ya ini perlu saya sampaikan. Perlu saya sampaikan bahwa Ustadz Alvan ini memang sengaja ditarik oleh core wheel. Yang kemarin memang dia diberi tugas, mandat menjadi ketua tim yang mengatur jadwal di lembaga di Jawa Timur yang ingin dievaluasi. Sekarang dialihkan ke Ustadz Wes. Yang waktu di itu sekarang yang saya beri tugas untuk mengatur, menjadwal. Nah, ini ditarik ke pusat. Artinya pusat kantor Jatim 3 kebetulan di sini. Saya tarik, akan sudah saya kasih tugas baru. Tugas barunya yaitu untuk mengawal, mengkader tim-tim baru yang sekiranya akan diberi tugas khusus untuk membuka lembaga-lembaga baru. Nah, itu menarik juga ya. Karena kita punya program yang sudah dibahas di podcast sebelum-sebelumnya, yaitu mengantisipasi beberapa tahun yang ke depan dari anak-anak yang mungkin sudah mulai jarang mau mondok untuk beberapa tahun belakangan ini. Nah, kita kenalkan, kita motivasi, kita kasih stimulasi. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara pendekatan ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Nah, ini juga manusianya nanti. Jadi saya mencoba kalau saya juga pengen ikut andil. Nah, cuma sementara ini saya ikut andil menjadi konseptor di belakang layar. Tapi ya tetap saya akan terjun juga. Nah, sehingga ini nanti akan menjadi sebuah program yang akan berkesinambungan. Mereka yang belum kenal akan dikenalkan, mereka yang sudah kenal akan diistiqomahkan, mereka yang sudah istiqomah akan dimahirkan. Ketika sudah mahir, tadi akan dimanfaatkan. Saya ngomong seperti ini, tujuannya pemirsa ini masih ingat apa tidak loh? Dimanfaatkan. Kan seharusnya dijadikan bermanfaat. Baik, terima kasih ya banyak penjelasan yang sudah kami dapat mengenai tentang bagaimana core wheel, tugas-tugasnya, dan kemarin hasil rakornas itu seperti apa. Yang intinya tadi kalau bisa kita tarik kesimpulannya untuk menjadikan Amsilati ini insya Allah lebih banyak dan insya Allah secara manajerial bisa lebih terkonsep dan tertangani. Nah, saya nanti bisa. Ini kemarin kan sudah dikasih PR. Sejauh mana tugas-tugas dari mantan tim mantan tim, tapi naik pangkat sebenarnya. Naik pangkat. Jadi pangkatnya ini kalau bisa diartikan nih
sekarang sudah menjadi tangan kanannya Korwil. Nah, Apa tangan kiri? Anjir. Ya tidaklah, sama-sama diajak berjuang. Artinya kita harus mempunyai standar yang naik lah. Jadi kalau kita kemarin manfaatnya itu di lembaga, coba sekarang kita membuat bermanfaat yang sekiranya ke masyarakat yang lebih luas lagi. Lebih luas. Kemarin ini kan hanya di lembaga, tugasnya masuk kelas, masuk lembaga. Jadi mereka mempunyai kegiatan itu sudah terukur. Artinya kegiatan terukur itu sudah terjadwal, nanti di lembaga ini, di lembaga ini, di lembaga ini. Monoton. Jadi mereka terpaku dengan suatu jadwal. Nah, ketika sekarang ini kan akan lebih sulit lagi sebenarnya. Kenapa? Karena kita menjadwal sesuatu yang belum jelas. Kita akan melalui proses mengenalkan sesuatu orang yang tidak kenal. Sulit loh. Soalnya apa? Ketika kita menawarkan sesuatu kepada sesuatu yang memang belum kenal, ya resikonya satu. Ketidakyakinan itu Pasti ada. Penolakan Pasti ada. pasti ada. Terus rasa meremehkan pasti ada. Itu menjadi tantangan yang tersendiri. Nah, sehingga itu harus dilalui oleh calon-calon orang hebat. Calon-calon orang hebat. Kalau orang-orang hebat tidak mau melalui masa-masa seperti itu, masa penolakan, dia tidak pernah. Pengennya yang enak-enak terus, ya nanti mereka akan terlena. Nah, sehingga inilah yang menjadi acuan. Kenapa kok Ustadz Alvan ini saya tarik? Ya. Karena tugasnya mungkin lebih berat dari yang sebelumnya. Nah, makanya mumpung belum pusing, belum aulang bahasanya. Nah, nanti ini saya persilahkan untuk ngobrol. Ya. Jangan mungkin bisa mengambil juga dari apa yang sudah selama berapa tahun sampai jadi tim. Jadi tim Amsilati itu sudah sekitar 4 tahunan. 4 tahun. Jadi tim Korwil ini sudah sebelum ada Korwil diangkat ya, sebelum ada pengangkatan Korwil secara resmi di Indonesia, Jatim 3 ini memang sudah digawangi salah satunya oleh beliau. Sudah offset. Waduh, kacau. Iya. Jadi karena apa? Karena saat itu saya menjadi seorang abdi atau ngabdi di pejuang di Amsilati lah kalau mau ngaku ya. Ya semoga diakui. Amin. Nah, orang berjuang itu tidak butuh dia diangkat jadi apa. Karena prinsip saya dulu itu jadi Korwil, tidak jadi Korwil, jadi apa ya, punya ini punya itu bukan ukuran saya. Ukuran saya sejak lama saya diberi kepercayaan oleh Yai yang awalnya jadi guru tugas, akhirnya diberi wewenang untuk bagaimana berjuang di lapangan secara luas, sehingga ya sudah. Jalan. Tidak perlu perintah. Selama kita itu bisa memberikan yang terbaik, yang kebaikan itu baliknya ke kita sendiri. Iya, ya kan? Karena apalagi lebih-lebih saya saat itu memang niat saya ya di Amsilati, sudah paten, sudah itu dibahas juga di podcast. Tidak bisa ditawar sudah. Iya, harga mati juga. Maka saat itu saya kemana-mana ya sudah, kita tidak dalam memperjuangkan Amsilati itu tidak bawa embel-embel saya ini Korwil dah. Nah, kenapa kok ketika jadi Korwil kok juga kadang masih banyak orang yang mempertanyakan. Wah, apa karena dia itu menjadi Korwil semena-mena begitu. Itu perlu dilanjutkan. Diluruskan. Perlu dilanjutkan orang-orang seperti itu. Iya nggak apa-apa karena itu kan sudut pandang mereka. Iya, betul. Sementara Amsilati sendiri jauh sebelum ada pembentukan Korwil, kalau tidak salah program-program Korwil maaf ya, saya tidak bahas Korwil sekarang ya. Karena Korwil itu baru 2 atau 3 tahun yang lalu lah. Sebelum ada Korwil itu memang program-program yang saya bawa di Jawa Timur ini memang ya sudah banyak lah. Termasuk adanya ijazah sudah diserentakkan. Kemudian ada piagam pendirian dari setiap lembaga yang memang menyelenggarakan. Ada sertifikat pendidik, kaderisasi dan lain sebagainya. Bahkan tim ini terbentuk sejak jauh sebelum ada Korwil itu dibentuk. Jadi artinya adanya Korwil ini hanya sebagai wadah. Bagaimana mereka para lembaga
ingin apa ya, menemukan sesuatu metode yang memang mempunyai standar. Nah, paling tidak sekarang itu bisa ke Korwil. Nah, di Korwil ini juga kebetulan programnya terus pelayanannya ya akan disampaikan sebaik mungkin. Masalah kekurangan, ada kekurangan yaitu hal yang wajar karena kita itu juga setiap apa ya, setiap hari bahkan tiap bulan, setiap keluar, setiap monitoring kita juga menemukan masalah-masalah yang berbeda dari sebelumnya, sehingga aturan itu juga tidak bisa baku. Iya. Kenapa? Karena masalahnya beda. Kalau masalahnya beda, aturannya baku, tidak bisa menyelesaikan. Jadi aturan itu akan berlaku ketika kita menemukan masalah yang berbeda, maka cara penyelesaiannya juga seharusnya berbeda. Ya. Nah, makanya kita lebih transparan saja, lebih bebas, lebih ke melayani saja daripada ngatur. Itu. Makanya pokoknya siap semua. Saya siap, tim siap. Baik, Kiai. Pokoknya banyak pendekar sudah. Termasuk yang sudah ada di sini. Yang ada di sini. Nah, Monggo jenengan ngobrol lah. terkait dengan ini mohon izin Kiai, tadi sudah disampaikan bahwa salah satu yang dihadirkan di podcast ini Ustadz Alvan. Jadi beliau sudah 4 tahun di sini. Ngomong-ngomong awalnya bagaimana ceritanya Ustadz Alvan mungkin ceritakan dulu. Terus yang sekarang lagi digarap apa, konsentrasinya kemana, terus kira-kira ke depan goalnya seperti apa? Mungkin Ustadz Alvan bisa Biar dijelaskan. Ya, biar dijelaskan. Tapi Korwil nanti tetap yang ngasih ngerekom. Kalau enggak direkom sama Korwil. Ya itu. Tapi enggak, saya tidak begitu. Iya. Selama itu memang baik ya silakan. Enggak baik pun silakan. Resiko tanggung sendiri. Tapi kalau saya lihat mungkin Ustadz Alvan dari tadi tegang guys. Ya biasa baru pertama. Kan ini enggak mau muncul gara-gara memang alergi ke kamera. Aduh. Ya ini perlu ya monggo. Silakan Ustaz, tadi pertanyaan tadi Ustaz. Terima kasih, saya tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa teman-teman Amsilati Jatim 3. Sudah lama tidak muncul, mohon maaf. Karena dari tahun 2001 kemarin saya ditarik ke sini oleh 2021 bukan 2001. 2001 sampai belum lahir. Saking gugupnya. Ya dimaklumi. Selanjutnya. Tadi awalnya kami ini tugas dari Jepara, Jawa Tengah. Itu dari pusat tugasnya ya berarti Ustaz ya? Dari pusat. Saya ini tugasnya tahun 2015 akhir. Kemudian Maaf, kemana Ustaz tugasnya? tugasnya itu ke Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Di sana saya pribadi sudah sekitar 5 tahunan mengabdi di sana. Sampai Juga- dari 2015, 16, 17, 18, 19. Sampai 2019 berarti. Sampai 2019. Kurang ya. 2020. 2020. Karena di sini baru nggak nyampe setahun. Nyampe belum, masih 5 bulan. 5 bulan, baru 5 bulan di sini. Berarti gabung di Jatim 3 itu sejak ada di tempat Iya, tugas ya? iya. Sejak lama sudah. Mulai 2000 Di tempat tugas itu 2015 akhir, kenal sama jenengan 2016, langsung diangkat jadi tim. masuk tim. Langsung masuk ke munajat tadi. Iya, Jabatan pertama. sebelum munajat mana? Sebelum munajat. Jabatan pertama itu sebagai wakil. Wakil, ketuanya Ustadz Hasbi yang sekarang ada di percetakan. Oh, itu gitu. dulu Iya. bagian tim ketua tim pertama Di Jatim. di Jatim 3 itu ketua tim pertama Kang Hasbi, Ustadz Hasbi. Ustaz Hasbi. Lalu setelah itu Setelah itu kami keliling dari tahun 2017 baru terbentuk, teman-teman tim itu sudah banyak. Karena rata-rata teman-teman tim ini dari Genggong semuanya. Itu pun juga alumni Amsilati Jepara juga. Sekitar 5 anak. 5 teman-teman itu semuanya ditugaskan tim dan dibentuk struktural sama beliau. jadi mohon izin Ustaz. Jadi waktu di Genggong itu berarti tugasnya 2 ya Ustaz? Oke, tugasnya Artinya 2. ngajar juga, keliling juga. juga. Kalau lagi keliling ngajarnya ada tim juga di sana. Ada juga. Oh, jadi setelah wisuda pertama mungkin langsung kaderisasi Ada ya. kaderisasi. Nah, itu menarik tuh Ustaz. Jadi menurut saya 5 tahun Karena memang program utama Jatim 3 itu memang kaderisasi. Sehingga terbentuk munajat itu. iya, Kiai. Nah, karena munajat itu anggotanya adalah semua
kader atau semua muallim, semua guru yang tidak pernah mondok di Jepara, kita jadikan wadah satu. Dan alhamdulillah para munajat ini tempur semua, pejuang semua. Saya salut. Siap ya. Mereka ini tidak pernah mondok di Jepara, tapi semangatnya berjuang di Amsilati melebihi dari alumni itu sendiri. Amin. Itu jadi doa. Tapi ya banyak juga alumni yang luar biasa banyak sekali. Ya. Jadi saya izin lanjut. Oh. Ya, ini Ustadz Alfan ini sangat misterius. Enggak, jadi saya penasaran Ustadz. Jadi Ya kan karena temennya Gerandong. jadi kan dari sana dari Genggong. Dari Genggong. Terus tahun 2020 akhirnya ke Mambaul Falah. Ke Mambaul Falah. Motivasinya atau bagaimana awalnya bisa ke Mambaul Falah gitu ceritanya. Sebelumnya saya jawab yang tadi itu, Yang mana nih? yang Ustadz tanyakan 2 tugas. Iya betul. Itu saya ngabdi di Genggong, juga ngabdi di Amsilati. Sisanya itu keliling. Yang pertama kami ngajar itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kami di Genggong itu ngajarnya cuma 4 hari. Sisanya untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu itu dibuat untuk keliling Amsilati se-Jawa Timur. Maksudnya di Jatim 3 lah. Iya. Meliputi Meliputi Malang, Malang, Pasuruan, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Lumajang, Jember, Banyuwangi. 9 ya, 9 kota. 9. Jadi 4 hari ngajar, 4 hari ngajar, sisanya keliling. Kalau boleh tahu saat detail yang dilakukan, aktivitas dilakukan saat keliling itu bagaimana Ustaz? Saat keliling itu ya teman-teman yang pertama buat jadwal Jadwal kunjungan maksudnya. jadwal kunjungan atau monitoring. Itu pertama didata daerah-daerah yang mengadakan Amsilati. Kemudian kami evaluasi setiap bulannya. Evaluasi santrinya dulu, kemudian gurunya juga. Itu kan cukup lama Ustaz mengevaluasi kayak gitu. Tapi pertanyaan saya, ada nggak yang nyangkut itu? Nyangkut Belum nikah, gimana itu? Tapi belum diizinkan sama Sudah pernah gagal. Itu selingan ya, Ustaz, ya. Tapi kalau misalnya kayak tahun ini tiba-tiba mau nikah, bisa diizinkan langsung? Ya kalau bab seperti itu tuh kan tidak bisa kita perkirakan. Ini urusan hati kan. Betul. Urusan hati. Urusan hati itu ya monggo. Ayo. Cuma seperti ini kan juga punya ukuran tersendiri. Iya. Nah, ukurannya seperti apa, sampai di mana, begitu. Kalau saya tidak membahas-bahas itu. Nah, balik lagi Ustaz, harus. Kalau saya secara pribadi jangan dulu karena kesaktiannya belum sempurna. Belum sempurna. Jadi mesti banyak. Karena di sini baru 5 bulan. Ibarat orang hamil itu kan lahir itu kan harus 9 bulan. 9 bulan. Nanti udah 9 bulan paling tidak rancangan program yang dilaksanakan itu harus lahir dulu. Ini nanti 5 bulan programnya belum muncul, keguguran ini. Nah, aduh, bisa kalau istilah kedokteran itu mau izin jadi prematur. Jadi Kalau lahir, kalau lahir. aduh kacau lagi tuh saudara. Kalau lahir prematur. Lah ini soalnya enggak lahir, belum lahir kan keguguran akhirnya. Jadi biar melahirkan sesuatu yang luar biasa dulu. Biar manfaatnya lebih terasa Ya, juga ya. biar apa ya? Biar enggak sia-sia dia jauh dari orang tuanya itu. Belum nanya Kiai. Ustaz Alfan ini dari mana aslinya? Saya asli Madura, Bangkalan. Maduration berarti. Mondok di Jepara itu tahun 2010 sampai 2015. 2015. 4 tahun ya, 4 tahun. Sampai berarti program pasca. Sampai lulus pasca angkatan yang ke-20 kalau tidak salah. Alhamdulillah. Nah, bicara tadi masalah belusukan tadi ya, Ustaz ya. Apa tantangan yang mungkin menurut Ustaz Alfan paling menantang lah gitu? Kalau cuma tantangan sepertinya tidak ada, Ustaz. Paling tadi karena sudah terjadwal, lembaganya ada, muridnya ada. Kalau butuh tantangan main tak tarik ke sini. Membuka lembaga-lembaga baru di pelosok-pelosok yang tidak kenal pendidikan. Bahkan kalau perlu masuk ke sebuah desa yang di sana tidak ada madrasahnya sekalipun. Ini tantangan baru. Nah, ini baru dikonsep. Nah, insya Allah 9 bulan lagi ini dia lahir. Makanya masih bertapa itu rambutnya. Sampai mau nyanyiin saya.
Ayo lo. Ustaz Alfan, berarti sekarang lagi fokus tadi ya Kiai keliling untuk masuk ke mungkin sifatnya ke lembaga-lembaga Lembaga-lembaga. atau sekarang lembaga yang sudah dimasuki Ustaz Alfan dan tim ini sudah ada berapa Ustaz? Sekitar ini kurang tahu juga, ini sekitar 50-an lembaga. Kurang lebih 50. Kurang lebih. Tapi pasti datanya ada ya Ustaz? Pasti datanya pasti ada. Programnya gimana detailnya Ustaz? Detailnya teman-teman itu tidak ada yang nawarkan. Saya heran juga, apa mungkin keramatnya beliau. Tahu-tahu ada telepon, Ustadz, apa benar ini tim Amsilati Jatim kami dari Ponpes ini, dari lembaga ini mau mengadakan pelatihan dan lain-lain. Itu kami layani. Nah ini biasanya yang paling sulit bagi kami Ustadz, itu ketika ada satu pondok, di mana satu pondok ini mengadakan dua metode. Yang pertama itu Amsilati, yang kedua itu Al-Miftah. Oh, artinya dua metode di satu lembaga tersebut. Di satu lembaga tersebut. Kemudian santrinya pun itu sama. Loh. Oh, ya paham saya. Terus pagi dari jam 7 sampai jam 9 ini Amsilati. Kemudian jam 10 sampai jam 12 ini Al-Miftah. Ini yang paling sulit bagi kami. Di lembaga Probolinggo ada pondok pesantren. Itu gusnya itu alumni Sidon Giri. Sampai ketika ada uji publik, akhir tahun imtihan itu ditampilkan semuanya, diadu Amsilati sama Al-Miftah. Wah, gimana Kiai? Saya tidak banyak komentar di di bab metode lain. Karena bagi saya metode ya Amsilati. Seandainya ada metode lain pun, metode baru itu juga lahirnya dari Amsilati. Ya kalau mau mengacu semuanya ya semuanya tetap yang dipakai adalah Amsilati. Metodenya mau seperti apa tetap Amsilati yang dipakai. Nah, ketika mereka membahas masalah mengadu dan lain sebagainya, itu kan masalah pengaruh saja. Masalah pengaruh. Tapi kalau kita itu mau menyadari semua metode yang ada, ya itu bagian dari ciplaannya Amsilati. Karena memang tidak ada metode baca kitab kuning selain Amsilati. Bahasanya begitu. Saya pakai Lalin Nafsil Jinsi saja sudah. Bukan berarti tidak menerima. Yaitu hak setiap lembaga itu kan punya ikatan tersendiri, punya pemahaman tersendiri. Bolehlah silahkan. Ada metode ini, metode itu, silahkan. Itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika mereka tidak mau atau lupa asal usul metodenya. Nah kalau saya sendiri ya karena saya di Amsilati dan mengetahui sejarahnya Amsilati, cikal bakalnya Amsilati, bahkan sampai terjadi ada metode-metode lain. Ya, kita baliknya tetap ke sumber awal atau ke akar utama, bahwa akar utama adalah Amsilati. Adapun tadi yang disampaikan kayak ada metode baru, mungkin pendekatannya diambil dari metode yang sebelumnya. Nah kalau masalah pakai lembaga ini misalkan pakai metode ini, pakai metode itu kan kadang terikat dengan urusan hubungan antara mungkin ingin ala barokah dari apa ya mohon maaf kalau ini terlalu berani menyebutkan judul kalau saya tidak berani. Iya betul. Nah, karena apa ya tadi saya juga menjadi dilema lah bahasanya, serba repot. Karena apa? Karena tujuan utamanya mereka semuanya yang ada ini adalah bentuk pengabdian, berjuang di pendidikan. Semuanya mempunyai tujuan yang terbaik untuk anak didiknya. Jadi saya tidak berani membahas. Ya stok seandainya ada ya monggo. Yang penting saya tidak bisa dipengaruhi. Ya saya Amsilati ya paten Amsilati. Selamanya. Harga mati. Sampai kiamat. Kalau nanti di akhirat kok mau suruh ngajar lagi ya Amsilati ya. Ngomong-ngomong tadi balik ke Ustaz Alfan. Terus akhirnya gimana Ustaz itu? Kan dua metode ya, kemudian diadu terus. Kemudian yang memutuskan itu pengasuhnya sendiri.
Oh, itu maksudnya diadu dalam arti memutuskan mana yang akan dipakai. Mana yang akan dipakai untuk tahun yang akan datang. Kemudian sama pengasuhnya itu dipilah untuk anak-anak yang masih kecil, Ya. yang sudah bisa baca tulis Al-Qur'an, dipakaikan untuk amsilati. Ya. Setelah lulus amsilati baru bisa belajar metode yang lain. Seperti tadi Al-Miftah. Baik. Itu menjadi di sisi lain menjadi khazanah tersendiri ya Kiai. Iya. Lahirnya. Ya sebenarnya banyak lembaga yang semacam itu. Ya, cuma ya pernah ada lembaga dulu pakai amsilati. Karena mungkin ikatan, pernah ya alumni tadi pengennya menerapkan juga. Tapi selama beberapa tahun ternyata sama saja. Kok lebih cepetan ya. Karena kita kalau mau bahas seperti ini kan saling mengunggul-unggulkan. Iya. Saya tidak mau itu. Iya. Saya harus pengennya balik ke niatnya masing-masing lah. Iya. Kalau niatnya, selama niatnya itu adalah mengamalkan ilmunya, selama niatnya itu untuk mencerdaskan anak-anak, selama niatnya ini sama-sama bagaimana mengantarkan anak didik kita itu memahami ilmu-ilmunya ulama, ya monggo lah. Monggo. Cuma kalau mau digarisbawahi tentang metode, mau dibanding-bandingkan, mungkin saya mau ikut ngomong. Karena tadi ya Kiai. Karena kalau mau dibanding-bandingkan, hebat-hebatnya metode selain amsilati, tetap hebatan amsilati. Kenapa? Karena munculnya mereka ya karena ada amsilati. Kalau tidak ada amsilati tidak muncul. Ya inilah hebatnya amsilati juga. Kenapa? Karena amsilati kemarin saya sampaikan, di samping memberi contoh juga menjadi contoh. Iya, oke. Sampai-sampai metode yang lain pun mencontoh. Ya kan? Ya itu menarik. Makanya namanya amsilati. Beberapa contoh, dia memberi contoh, menjadi contoh, dijadikan contoh, akhirnya dicontoh. Tetap hebat. Kalau mau bahas tentang persaingan, tapi ya janganlah. Tidak seperti itu orang berjuang itu. Ya. Selama ya tadi kalau memang apa amsilati itu metode itu lah yang membuat artinya yang tidak cocok dengan metode itu malah yang nyontoh. Nah, ini yang punya masalah, yang bermasalah. Anggaplah dia itu seperti yang sering saya sampaikan, meludahi sumur, yang mana sumur itu diambil airnya untuk diminum sendiri. Makanya jangan sampai kita itu nah ini bagian dari kenapa kok kita itu dianjurkan untuk nguri-nguri budaya juga. Makanya bagian belangkonan seperti ini, kita nyambung lagi ke podcast semuanya. Ini adalah bagian kita itu tidak ingin meludahi sumur yang kita ambil minumnya. Kita orang Jawa, kita hidup di tanah Jawa ya. Nah, dengan kita mau menjaga khazanah atau budaya-budaya Jawa, budaya-budaya Nusantara khususnya, artinya kita itu tetap ingin melestarikan bahwa nikmat-nikmat rezeki atau sumber-sumber air yang kita minum, kita itu tidak meludahi atau jangan-jangan lebih-lebih mengencinginya. Ini sama. Ya kalau mau pakai metode karena hubungan dan lain sebagainya monggo lah. Karena lembaga itu yang mempunyai ukuran, dia membawa murid-muridnya, dia membawa santri-santrinya. Tapi kalau sampai mau digesek, ya enggak bisa. Kita harus diperingatkan kembali lagi. Metodenya itu muncul dari siapa, dari mana. Seperti itu. Ya. Paling tidak inovasi pemikirannya dulu kemana saja. Rata-rata orang kan aneh. Orang yang tidak mau ke metode amsilati juga banyak. Dianggap tidak salaf, dianggap ini seperti yang saya bahas kemarin. Nah sekarang ternyata lebih mudah. Yang cocok malah menjadikan lebih mudah lagi karena dia bisa menggarisbawahi yang lebih mudah, akhirnya melemahkan yang ditiru. Ini adalah suatu hal yang tidak patut lah bagi orang yang sama-sama berjuang. Banyak kok metode-metode baru banyak, tapi ya sama. Jangan menggesek-gesekkan. Iya, betul Kiai. Saya tadi sudah menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kiai bahwa sejatinya bagi siapa saja yang mau berjuang monggo sesuai porsinya sendiri, Ya. tapi tadi mesti dijagalah adabnya.
Tapi di sisi lain Kiai, kita sendiri di katakanlah di organisasi Amsilati dari paling atas ya Kiai, dari pusat kemudian Korwil, kemudian sampai tim yang belusukan ke bawah itu kan mesti juga sadar bahwa ini mesti dijaga. Iya, karena kita ya mesti memang dijaga. menemukan ya, makanya inilah hebatnya pengalaman dari tim-tim yang keluar kemana-mana, ya itulah. Kadang kita menemukan sesuatu yang tidak enak perasaan. Ya cuma saya ke teman-teman ya sudah, sampai tugasnya di Amsilati, tidak usah ngurusin metodenya orang. Iya, betul. Kalau memang mau berjuang di Amsilati, ya Amsilati. Ya. Kalau memang Amsilati bisa dipahami dengan baik, ya berikan pendidikan yang baik, berikan pelayanan yang baik, berikan pemahaman yang baik. Ya ada kalanya mereka mau pakai 10 metode sekali. Itu hak mereka kan. Kita hanya melayani saja. Kan sangat salah. Misalkan ada lembaga pakai Amsilati, pakai metode ini, kita tahu-tahu datang. Oh metode ini tuh jiplak, tidak boleh ini. Iya. Yang asli ini Amsilati. Ya tidak bisa Iya, seperti bisa itu. seperti itu. Biarkan mereka memilih. Kalau orang yang pengen memilih lebih cepat ya, yang lebih cepat banyak. Iya. Tapi kalau yang pengen lebih barokah, Amsilati. Loh, saya pastikan itu. Kenapa? Karena sesuatu yang awal menjadi ya ini, pokoknya barokah. Ya, mungkin itu Sesuai jadi- konsep barokah yang dibahas di podcast-podcast sebelumnya juga. Iya, itu tugasnya Ustadz Wafa tuh Kiai. Pasti nanti pasti bagian Ada semuanya di sudah dibahas bagian kemarin. nanti perjalanan video ini nanti ada muncul di Nah, atas. cuma tadi itu semuanya ini apa yang kita sampaikan ini kan hanya sudut pandang kita. Iya, betul. Nah, sudut pandang orang lain kan belum tentu Sama. sama mau apa tidak ya monggo silahkan lah. Setiap orang itu punya sudut pandang masing-masing. Baik, Kiai. Saya sudah banyak katakanlah dapat informasi, wawasan mengenai bagaimana perjuangan teman-teman di tim Kiai. Tapi saya pengen dengar langsung pelaksananya nih, Ustadz Alfan. Apa harapan terbesar Ustadz Alfan? Mungkin bisa disampaikan juga kesan-pesan selama berjuang ini sebagai sesi di sesi akhir podcast kita. Mungkin Ustadz Alfan, saya pengen ke depan begini, seperti apa targetnya? Monggo Ustadz. Mungkin dari kami ke depan ya intinya tetap istiqomah, semangat teman-teman munajat. Meskipun toh saya di sini biasanya ada keluhan kemana Ustadz Alfan, biasanya sering ngasih motivasi ke teman-teman anak didik lebih cepat katanya. Tapi sekarang kok ngilang. Ngilangnya ini ke kantor Amsilati Jatim 3. Evaluasi ke depan untuk teman-teman mungkin di bagian praktek itu lebih dikencangkan karena kami di sini sudah membentuk kemarin metode apa ya? Ya bukan metode, artinya sebuah solusi untuk bagaimana lebih menekankan di metode Amsilati juga yang lebih menekankan di prakteknya, praktek penerapan. Ya itu saja sih sebenarnya. Jadi harapannya itu semua ya Ustadz Alfan ya. Iya. Lembaga-lembaga ini pada dasarnya adalah harapan kita semua ya guys, supaya bisa lebih intens dengan metode yang kita kenalkan kepada mereka, sehingga pada akhirnya ya kita semua berharap seperti yang selalu Monizin Kiai sampaikan ya, menjadi pembuka atas ilmu-ilmu lain yang masih banyak, masih luas. Saya ingat podcast lalu soalnya jadi kalau udah merasa puas itu kan awal dari sebuah keburukan seseorang. Mungkin ini Kiai yang bisa kita diskusikan di kesempatan Jumat hari Ini masih banyak ini. Ustadz Alfan tadi Atau tidak apa-apa nanti mungkin ada waktu bisa membuat podcast sendiri tanpa saya. nah Biar lebih ini tidak apa-apa. Biar wajah saya itu tidak terlalu muncul terus. Saya juga sebenarnya kalau wajah Kiai ada berarti ada wajah saya juga. jadi tidak ada apa-apa nanti. Kan saya dari kemarin itu apa ya? Ya mungkin ini kan sebenarnya iseng sih. Kita membuat podcast dan sebagainya itu ya satu sisi ya bisa dibilang iseng daripada ngapain kan. Yang mending ngapain. Iya betul. Terus ya ketika kita ini sudah seperti ini ya mungkin ya kalau dilihat dari berbagai macam banyak hal, masalah manfaat atau tidak ya tergantung yang ngambil. Iya. Kalau kita ini kan tujuannya juga memberikan sesuatu yang mungkin
Ya masih mungkin juga, soalnya apa ya? Apa sih kita yang ngobrol seperti ini kan? Ya mungkin disimak oleh orang yang asalnya mereka itu ada pertanyaan, belum sempat nanya, gara-gara dengerin podcast, loh ini ternyata jawabannya. Sudah dijawab. yang dulunya asalnya membeku di pikirannya, apa sih sebenarnya dan itu. Dengerin ini tahu-tahu, oh ini yang selama ini. Jadi ya enggak masalah nanti misalkan, kan saya dari kemarin kan juga menawarkan monggo lah bagi tim-tim yang mungkin lagi evaluasi di mana mau menerapkan tentang cara ngajar, nakror, muskoida, tatimah, atau testimoni ke lembaga-lembaga yang lain, tidak masalah gitu. Karena Jatim 3, channel Jatim 3 itu bukan punyanya Korwil, tapi punyanya seluruh Amsilati di Jawa Timur. Siapa yang mau membuat, mengisi, tinggal hubungi adminnya. Saat lembaga saya, ini saya ngerekam, kok idahan. Soalnya kok anak-anak lagi semangat, lagi seru, tampilkan dong misalnya. Enggak apa-apa. Mau ditampilkan sendiri di channelnya sendiri-sendiri, enggak apa-apa juga. Pokoknya jangan, itulah, jangan yang ruwet-ruwet lah. Termasuk mungkin ya, kalau dari mungkin teman-teman Korwil yang di wilayah-wilayah yang lain. Bisa juga kan ya, kayak misalnya minta kan kita boleh join nggak misalnya, boleh juga ya? Boleh, monggo di ya enggak tahu Korwil yang lain pada nyimak apa enggak apa-apa. Baik, ini ya sebenarnya enggak apa-apa, boleh. Sudah bisa ditutup ya kayaknya. Oh, monggo, boleh. Ya nanti kalau kurang buat segmen khusus lah. Baik. Bersama Ustadz Alpino. Nah, itu. Sebenarnya saya sudah nyimpan banyak pertanyaan Kiai sebenarnya, cuma ya nanti bisa dibikin segmen khusus lah. Terima kasih banyak Kiai atas kesediaan waktunya, sekali lagi Ustadz Alvan yang diculik akhirnya bisa join juga di podcast ini. Untuk teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast ini. Atas segala khilaf dan salah, atas kekurangan kami semuanya, saya minta maaf pribadi, dan mungkin dari Kiai akan ada yang disampaikan Kiai, monggo sebagai seperti biasanya, bahwa kita semua tidak lain, tidak bukan, ya sama. Niatnya itu ngabdi. Artinya ngabdi lah. Di Amsilati ini sebenarnya memberikan banyak kesempatan, khususnya bagi kader-kader atau munajat dimanapun berada. Perlu saya sampaikan bahwa kadang ketika orang inten ngaji di pondok, dia sampai alim, tapi tidak punya kemauan mengamalkan ilmunya, atau dia tidak punya motivasi untuk berjuang, rata-rata ketika nyampe rumah dia standarnya hanya pengen ngajar di lembaga tertentu. Dia standarnya hanya ingin membantu. Itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi sebisa mungkin bagi teman-teman munajat, meskipun secara kemampuan dia hanya mempunyai modal dari Amsilati, ini tidak menutup kemungkinan jenengan itu bisa berjuang dengan penuh dengan modal Amsilati. Kenapa? Karena sebagian dari teman-teman kita munajat di Jawa Timur ini ada beberapa teman-teman yang hanya modal Amsilati. Dia pernah ngajar, pernah bawa anak-anak kecil dengan metode Amsilati, pulang menikah di pelosok desa. Dengan PD-nya mereka mulai merintis sebuah lembaga kecil-kecilan di rumahnya. Meskipun hanya ponakannya 2 orang, 3 orang, nanti akan berkembang menjadi 10 orang dan selebihnya. Itu karena apa? Karena mereka itu punya kemauan untuk berjuang. Nah, kalau berjuang ilmu yang berat-berat, kesulitan, dikasih yang gampang, Amsilati saja. Jadi jenengan semua para munajat di seluruh Jawa Timur yang semangat. Insya Allah ketika jenengan niati berjuang ini dengan ikhlas, ngabdi, insya Allah barokahnya nanti akan sampai dibawa sampai rumah, lebih-lebih sampai, semoga saja sampai seterusnya, sampai anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh, barokah dari berjuang di Amsilati. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa kita punya slogan. Saya tutup salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup di acara siang ini dengan salam
amsilati, amsilati, berpikir, berzikir, beramal beramal nyata. nyata. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Jay. wabarakatuh. Ustaz Alfan.